Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat JDIH Provinsi Jawa Tengah dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali saya Elia Anggiarini sebagai host dalam podcast JDIH Provinsi Jawa Tengah. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai integrasi tata ruang dalam Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 sampai dengan tahun 2044. Perda ini menjadi pedoman strategis dalam mengarahkan pembangunan daerah dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, selaras, seimbang, dan berkelanjutan. Mari kita telusuri bersama bagaimana Perda ini memetakan struktur dan pola ruang, serta arahan pembangunan wilayah dalam 2 dekade ke depan bersama narasumber kita, Bapak Haryadi Agus Setiawan STMT, Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Mas Haryadi, apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Ya, baik. Oke. Sudah enak ini? Sudah nyaman? Ya, sudah. Oke, Sobat JDIH dimanapun berada, sebelum kita memulai perbincangan kita dengan narasumber, ada baiknya sesuai dengan pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Mari kita berkenalan dulu dengan narasumber kita pada siang hari ini. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih Mas Haryadi, sudah bertugas berapa lama di Dinas Pusdataru dan apa saja tugasnya sehari-hari? Ya. Monggo silakan. Mbak Anggi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Haryadi Agus Setiawan. Saya CPNS 2005 itu sudah di bidang penataan ruang, walaupun nomenklatur dinasnya itu berubah-ubah. Jadi waktu saya masuk dinasnya itu permukiman dan tata ruang, kemudian berubah menjadi cipta karya dan tata ruang, dan terakhir 2017 itu berubah menjadi pekerjaan umum, sumber daya air dan penataan ruang. Tapi dari awal saya memang di tata ruang, mulai pernah di perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, kembali lagi sekarang di perencanaan tata ruang gitu. Berarti sudah dari lahir CPNS ya? Dari lahir dari CPNS. Belum kemana-mana nih, belum masih kemana-mana. Stay di situ aja. Oke, baik. Tata ruang ini kemudian menjadi sebuah perbincangan yang sangat strategis ya, di mana memang banyak problematika, permasalahan yang ada di dalamnya, dan belum lama ini memang Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Perda Nomor 8 Tahun 2024. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat Mas Haryadi terkait Perda Tata Ruang dan mengapa regulasi ini kemudian menjadi penting untuk ditetapkan. Ya, Mbak Anggi, jadi seperti tadi disampaikan, Perda 8 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah itu secara mudahnya itu gambarannya adalah mengatur bagaimana pembangunan bisa dilakukan sesuai dengan istilahnya asas tata ruang, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Secara umum dalam penataan ruang itu gambarannya ada kawasan budidaya dan ada kawasan lindung. Kawasan budidaya itu adalah kawasan yang di sana kita bisa beraktivitas. Jadi misalkan ada perumahan, ada industri, kemudian ada tempat pariwisata seperti itu. Sedangkan kawasan lindung itu adalah kawasan-kawasan yang mempunyai fungsi lindung agar wilayah kita berkelanjutan secara jangka panjang gitu. Jadi misalkan hutan, kemudian kawasan-kawasan resapan air ini adalah kawasan-kawasan yang tidak diperkenankan ada aktivitas-aktivitas budidaya agar tadi berkelanjutan secara lingkungan bisa terus lestari di dalam jangka panjang gitu.
Baik, berarti ada dua kawasan ya, pembedaan kawasan, yaitu kawasan budidaya dan kawasan lindung. Ya. Di mana mungkin kalau secara garis besar kawasan budidaya itu sendiri adalah kawasan yang nantinya akan dieksplor ke depannya ya Mas Haryadi, untuk kemajuan pembangunan yang ada di Jawa Tengah. Kemudian kawasan lindung itu lebih ke kawasan yang harus kita lindungi karena itu nanti akan yang mendukung kawasan budidaya itu sendiri, mungkin seperti itu nggih. Baik, mungkin tujuan utama nih dari Perda Tata Ruang dalam pembangunan di Provinsi Jawa Tengah itu apa, Mas? Ya, kalau dalam Perda 8 ini disebutkan di sana adalah tujuan tata ruang adalah mewujudkan ruang wilayah provinsi yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dalam keterpaduan pengelolaan alam darat dan laut pesisir gitu. Jadi karena tata ruang ini berdasarkan amanat Undang-Undang CK ini menggabungkan matra darat dan matra laut gitu, Mbak. Jadi yang kita atur tidak hanya matra darat tetapi ada matra laut juga. Matra laut yang menjadi kewenangan provinsi itu adalah 0 sampai 12 mil dari pesisir di Jawa Tengah. Oke, baik, itu tadi sesuai dengan asasnya ya, tujuan utama adanya Perda Tata Ruang. Kemudian bagaimana nih keterkaitan Perda Tata Ruang dengan kebijakan nasional seperti RT/RWN, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Ya, jadi di dalam tata ruang itu ada istilah hierarkis komplementer. Jadi bagaimana rencana tata ruang yang di atas dalam hal ini rencana tingkat nasional itu harus menjadi pedoman rencana tata ruang wilayah provinsi. Ya. Jadi kalau di tingkat nasional itu tidak hanya ada RT/RWN tapi ada rencana tata ruang kawasan strategis nasional. Kalau di Jawa Tengah yang saat ini sudah ada penetapannya adalah Kedung Sepur, kemudian Merapi dan Borobudur. Itu ada perpresnya masing-masing yang mengatur terkait dengan tata ruang kawasan strategis nasional yang menjadi bahan dalam kita menyusun RT/RWP gitu. Selain itu juga agak ke bawah gitu ke kabupaten kota. Ini kita juga mempertimbangkan gitu ya, posisinya ketika kita menyusun RT/RWP ini tetap harus mempertimbangkan masukan dari aspirasi dari teman-teman di kabupaten kota, karena nanti ketika teman-teman kabupaten kota akan menyusun rencana tata ruangnya, mereka juga harus memedomani RT/RWP maupun RT/RW nasional. Oke, baik. Memang dalam pembangunan itu harus ada sinergi antara pusat, kemudian kita di daerah, ada provinsi, ada kabupaten kota, semuanya harus bersinergi, baik secara pemanfaatan ruangnya pun kita juga harus ada sinergitas di sana, supaya memang nanti apa saja yang akan menjadi program prioritas bisa terwujud baik di tingkat nasional, di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Nah, ini mungkin menjadi sesuatu yang menarik ya dalam tata ruang ini. Tentunya memang ada proses yang harus dilaksanakan dalam penyusunannya. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih Mas Haryadi, bagaimana proses penyusunan perda mengenai tata ruang, kemudian siapa saja yang kira-kira terlibat dalam penyusunan tersebut. Ya, jadi memang proses penyusunan rencana tata ruang wilayah itu secara yuridis ada pedomannya, yaitu Permen ATR 11 tahun 2021. Di sana diatur secara teknis substansi dari materi-materi rencana tata ruang itu apa saja yang harus dipenuhi. Selain itu juga tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Misalkan kewajiban kita melakukan konsultasi publik. Konsultasi publik ini tentu saja melibatkan
stakeholder dari nasional maupun kabupaten kota, kemudian representasi dari masyarakat, biasanya tokoh-tokoh masyarakat, asosiasi, sektor seperti itu juga kita libatkan di dalam konsultasi publik tersebut. Kemudian ketika proses penetapan perda tentu saja melibatkan DPRD provinsi. Dalam hal ini nanti di dalam DPRD provinsi itu juga ada tahapan-tahapan semacam konsultasi publik tersebut. Biasanya juga mengundang pihak-pihak yang terkait, nanti tergantung kira-kira sedang isu apa ini, misalkan sedang isu kawasan pesisir, kemudian isu pembangunan jalan tol segala macam, nanti akan mempengaruhi stakeholder yang diundang gitu. Nah, yang menarik adalah sebenarnya di tata ruang ini ada tahapan persetujuan substansi. Persetujuan substansi ini yang mengeluarkan adalah teman-teman di Kementerian ATR. Nah, persetujuan tahapan mendapatkan persetujuan substansi ini yang agak panjang gitu, karena di dalam proses persetujuan substansi ini nanti akan ada pembahasan lintas sektor yang melibatkan seluruh kementerian yang ada di pusat, sehingga nanti akan ada semacam diskusi apakah memang dilihat dari sektor-sektor ini rencana tata ruang wilayah provinsi ini sudah terakomodir gitu. Tentu saja ya tidak semuanya bisa terakomodir 100% gitu, tapi ada ya win-win solution lah, ada proses-proses mana yang bisa diakomodir, mana yang memang kemungkinan perwujudannya masih pada periode-periode nanti gitu ya, karena rencana tata ruang itu usianya 20 tahun, tetapi di dalam 5 tahun itu bisa dilakukan revisi. Jadi tahapan-tahapan ini nanti akan mewarnai proses penetapan menjadi perda rencana tata ruang gitu, Mbak. Oke, ternyata sedikit proses panjang ya dalam penyusunan perda tata ruang, memang karena banyak hal yang harus diatur di sana, dan memang nanti perda ini itu kayak menjadi semacam perda induk di mana kita akan menyusun dokumen-dokumen yang lainnya. Itu memang harus berpegangan pada RT RW. Jadi begitu pentingnya dan begitu panjangnya proses perda ini disusun di Provinsi Jawa Tengah, dan tadi juga banyak stakeholder yang terlibat dalam penyusunannya, termasuk juga ada semacam pengawasan ya dari kementerian melalui persetujuan substansi. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini Mas Haryadi, kebijakan tata ruang yang seperti apa yang diatur dalam Perda nomor 8 tahun 2024 ini? Ya, menarik sekali membahas momen Perda 8 tahun 2024, Pak. Jadi momen ini sebenarnya pas karena kebetulan seluruh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota juga sedang menyusun RPJP maupun RPJM ya. Jadi ini menjadi sebuah momen yang pas ketika kita bisa mengkomunikasikan dokumen pembangunan yang satu spasial dalam hal ini tata ruang, yang satu non spasial gitu. Tapi dua dokumen ini sebenarnya harus saling mengisi gitu, Mbak. Ya, harus sinkron gitu ya. Ketika kita ingin merencanakan sesuatu, paling tidak itu sudah terakomodir juga di RPJM kita rencanakan, di RPJP kita rencanakan, sudah kita antisipasi penyediaan spasialnya di dalam rencana tata ruang gitu, sehingga nanti ketika proses perizinan berjalan itu tidak terhambat, sudah ada di tata ruangnya gitu ya. Secara umum
menilik peran Jawa Tengah di dalam RPJMN, bahwa Jawa Tengah itu lumbung pangan sekaligus penopang rantai pasok industri. Ini mempengaruhi kebijakan di dalam rencana tata ruang, bagaimana kita berusaha mempertahankan luasan kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas 1.025.255 hektar. Ini juga sebuah tantangan. Ini angka yang tetap dari Perda RT/RW sebelumnya, Perda 16 tahun 2019. Jadi kita mempertahankan angka ini juga bagian dari kebijakan pemerintah maupun kebijakan dewan gitu nih. Karena luasan lahan pertanian ini sering berkurang gitu Mbak. Jadi kalau misalkan masyarakat melihat ada sawah kok tiba-tiba jadi fungsi lain gitu, itu harus dicek dulu di tata ruangnya. Bisa saja memang existingnya itu sawah, tetapi di tata ruangnya sudah direncanakan menjadi fungsi lain kayak gitu. Jadi kondisinya seperti itu. Kemudian selain pertanian juga pengelolaan pesisir gitu ya, bagaimana di Perda integrasi ini kita jaga agar keterpaduan antara darat laut bisa kita pastikan, karena perencanaannya dilakukan bersamaan gitu. Nanti karena laut ini menjadi kewenangan provinsi, nanti ketika kabupaten kota menyusun rencana tata ruang wilayah kabupatennya tinggal menyesuaikan dengan apa yang ada di provinsi. Selain itu juga ada kebijakan tentang pengembangan wilayah gitu. Jadi kalau sebelumnya di Jawa Tengah itu ada 8 wilayah pengembangan, di Perda ini kemarin dinamikanya dengan tim provinsi dan tim dewan itu ada kesepakatan ada 10 wilayah pengembangan di Jawa Tengah. Jadi itu beberapa hal, termasuk peningkatan kawasan lindung, pelestarian kawasan lindung yang tadi kami sampaikan, dan juga pengalokasian kawasan industri prioritas provinsi gitu. Jadi industri prioritas provinsi ini sebenarnya adalah industri yang akan didorong oleh pemerintah provinsi agar pengembangannya bisa memberikan semacam multiplier effect di kawasan di sekitarnya. Jadi tidak hanya lokal di lokasi-lokasi kabupaten kota itu, tapi bisa sprawl ke kawasan sekitarnya juga. Oke, menarik sekali ini tadi ya, beberapa kebijakan yang diatur dalam Perda nomor 8 tahun 2024. Memang mungkin titik beratnya lebih ke pertanian ya, konsen kita di kali ini ya, karena memang lahan pertanian itu sendiri semakin lama itu keberadaannya semakin berkurang. Dulu juga kita bisa menghasilkan bahan pokok sendiri, sekarang pun harus sudah dibantu impor gitu ya Mas Haryadi. Memang kalau kita membahas tata ruang itu tidak akan ada habisnya ya. Banyak sekali problematika permasalahan yang dihadapi tentunya, baik itu di pemerintah pusat maupun di pemerintah provinsi, juga mungkin nanti di pemerintah kabupaten kota. Nah, mungkin untuk di provinsi sendiri nih, apa saja nih tantangan dalam implementasi Perda Tata Ruang di Provinsi Jawa Tengah yang terjadi ini, Mas? Ya, jadi gini Mbak Anggi, jadi berbicara tentang tantangan ini memang tidak bisa lepas dari mengimplementasikan perda ini ke masyarakat gitu. Perda RT/RWP itu memang dengan skala pemetaan 1:250.000 ini memang belum bisa secara langsung dimanfaatkan oleh masyarakat gitu ya. Karena biasanya masyarakat menggunakan Perda Tata Ruang itu dalam tataran perizinan, bagaimana ketika mereka ingin berinvestasi, ingin membangun, ingin apa-apa itu bisa lancar sesuai dengan aturan. Biasanya
di RT RW kabupaten kota gitu. Tetapi di provinsi itu yang sering muncul permasalahan itu biasanya bagaimana proses perda di RT di kabupaten dan provinsi itu kan tidak berjalan bareng gitu ya. Jadi idealnya sih sebenarnya yang atas jadi dulu dipedomani yang bawah seperti itu. Tapi kan bisa saja ini bebarengan. Ini padahal yang satu harus memedomani yang lain gitu. Sehingga kadang diperlukan komunikasi yang intens gitu ya, supaya nanti tidak terjadi benturan semacam benturan bukan kepentingan, benturan konteksnya lebih kepada pola pemanfaatan ruang yang berbenturan, yang tidak sinkron kayak gitu. Betul. Karena kalau berbeda sama sekali itu yang kita hindari. Tapi kalau hanya berbeda tapi masih dalam lingkup tadi saya jelaskan sama-sama budidaya, sama-sama lindung itu masih lebih relatif bisa diselesaikan gitu. Tapi kalau yang satu budidaya, yang satu lindung, lah ini yang sangat bertentangan gitu. Yang satu boleh dilakukan untuk investasi segala macam, yang satu ini kawasan lindung yang tidak boleh dilakukan aktivitas apa-apa gitu ya. Kadang-kadang terjadi benturan-benturan seperti itu ya, karena memang misalkan perda ini jadi lebih dulu, terus ada dinamika-dinamika yang lain, kabupaten kota menyusun perda baru lah kayak gitu yang harus disikapi dengan baik. Kalau menurut kami sebenarnya kalau memang kondisi real sekarang membutuhkan itu harus berubah, ya mari, nggak apa-apa gitu. Artinya ada landasan-landasan hukum maupun landasan-landasan teknis yang memang memungkinkan untuk berubah dari misalkan ketika kita nyusun RT RWP di kabupaten ternyata sudah berbeda kayak gitu. Ini kita boleh merubah asal ada alasan-alasan teknis maupun yuridis yang bisa kita jadikan cantolan seperti itu, kurang lebihnya seperti itu, Mbak. Oke, memang pada kenyataan yang terjadi sekarang ini, teman-teman kabupaten kota itu justru selangkah lebih maju ketimbang provinsi dalam penyusunan tata ruang, dan memang beberapa kali mungkin sempat dihadapi ada sedikit perbedaan, tapi sudah kita istilahnya revisi dalam perda yang baru ini ya, Mas ya. Oke, baik. Tadi nyambung nih dengan kabupaten kota, karena mungkin yang banyak mengalami permasalahan itu justru teman-teman di daerah nih, di kabupaten kota. Nah, mungkin ada konflik mengenai alih fungsi lahan atau pembangunan ilegal yang terjadi, kemudian mungkin harusnya itu lahan pertanian dibangun menjadi kawasan industri, atau misalnya saya punya lahan dan itu ditetapkan sebagai lahan pertanian, tapi karena itu tanah saya, kemudian saya alihkan fungsinya nih menjadi rumah atau entah menjadi perkantoran atau apa. Nah, ini mungkin bagaimana Mas solusi dalam menghadapi permasalahan tersebut? Menarik ini barusan tadi pagi ada aduan masuk ke medsosnya Pusdataru yang menyebut ini sawah kok di atasnya sekarang mulai ada bangunan ya gitu lah. Ini yang memang harus selalu kami sosialisasikan ke masyarakat gitu, bahwa melihat fenomena tersebut harus kita lihat dokumen tata ruangnya gitu, Mbak. Jadi bisa saja kondisi di lapangan itu memang masih sawah, hijau segala macam, tetapi ternyata di dalam tata ruangnya memang sudah dialokasikan menjadi fungsi lain. Nah, hal itu memang harus lebih dilihat seperti itu, sehingga kami biasanya memberikan penjelasan ini di Perda Tata Ruang Kabupaten A di lokasi dengan koordinat ini memang sudah direncanakan menjadi fungsi lain, sehingga itu memang terjadi alih fungsi, tetapi alih fungsi yang sesuai dengan tata ruang, bukan pelanggaran seperti itu, Mbak. Terus tadi yang menarik tadi, aku ini sawah, arep bangun rumah terus piye gitu ya. Di beberapa kabupaten kota sebenarnya
alih fungsi sawah untuk hal-hal seperti ini masih memungkinkan, Mbak. Kalau hanya untuk pembangunan rumah, istilahnya rumah tunggal gitu ya, rumah tunggal yang memang itu yang bangun pemiliknya sendiri. Jadi yang kita hindari itu kan adalah bangun yang pengembang. Sekarang itu kan banyak bangun rumah yang hanya sak jalan tok kanan kiri kayak gitulah. Sidik tok terus nanti samping-samping nggak sudah, itu merusak sistem infrastruktur pertaniannya, sehingga mau tidak mau ya terus kering semua. Lah ini sudah kering semua ya kayak gitu. Itu yang mulai dengan kabupaten kota, yuk mari ini kita jaga tidak sampai seperti itu gitu. Tapi kalau memang sudah karena tidak menutup kemungkinan sawah-sawah yang ada sekarang itu memang sudah direncanakan menjadi fungsi lain. Karena ya memang sawah itu kan menarik, pasti di dekat sawah itu ada sumber airnya, ada jalannya, itu sudah embrio infrastruktur yang dibutuhkan oleh fungsi-fungsi budidaya yang lain gitu, sehingga lebih mudah, tidak harus golek sumber air baru, bangun jalan baru kayak gitu, karena sudah ada. Itu nanti kaitannya dengan kemudian investasi juga di situ ya, Mas. Mungkin sudah ada mungkin terkait mungkin ada penghargaan ataupun sanksi terhadap masyarakat yang mungkin bisa mempertahankan fungsi kawasan lindung ataupun fungsi sawah itu sendiri. Mungkin sudah ada penghargaan yang memang bisa diberikan, tapi bagaimana proses berjalannya mungkin memang harus dilihat di lapangan apakah memang itu sudah berjalan atau belum. Kemudian tadi terkait beberapa mungkin pelanggaran-pelanggaran nih yang dilakukan oleh masyarakat. Kira-kira nih dalam Perda Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah bagaimana mengenai pengaturan sanksinya ketika ada pelanggaran tersebut? Jadi kalau di tata ruang sebenarnya kami mengedepankan sanksi administratif, Mbak. Sanksi administratif itu mulai dari peringatan, kemudian denda, kemudian penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin yang telah diberikan, sampai pembongkaran dan pemulihan fungsi ruang gitu. Karena kami sebenarnya lebih menitik beratkan kepada objeknya, supaya bisa tetap sesuai dengan rencana tata ruang gitu. Jadi tidak pada subjek yang melakukan pelanggaran gitu ya. Ya walaupun di dalam RT RW ini kan ada jalur selain sanksi administrasi ada pidana gitu ya. Betul. Jadi pidana ini bisa masuk aparat penegak hukum maupun ada PPNS penataan ruang. Tetapi biasanya kalau dari kami di tata ruang dari ATR sering mengarahkan mari kita gunakan mekanisme sanksi administratif terlebih dahulu. Kalau bisa dioyak untuk bribik mulai itu coba kita peringatkan, iso berhenti sehingga masih bisa kembali menjadi fungsi semula gitu. Jangan sampai nek wis nganti bangun kayak gitu itu nanti dirubuhkan kemudian dikembalikan menjadi fungsi semula, itu pasti butuh effort yang lebih gitu. Betul. Banyak sekali effortnya gitu. Oke, baik. Berarti memang sanksi ini kita mengedepankan untuk pembinaan terlebih dahulu. Administratif istilah di sini. Bagaimana caranya memang fungsi itu dikembalikan terlebih dahulu, lebih mengedepankan kepada objeknya ketimbang subjeknya. Karena memang proses pidana itu tentunya juga tidak mudah, ada proses panjang di dalamnya, maka bagaimana caranya kita membina, dan mungkin di awal memang harus gencar sekali terhadap sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata ruang itu. Dan mungkin yang terakhir ini tadi pertanyaan terakhir masih berkaitan dengan masyarakat tadi
dalam penyusunan pun ada perlibatan masyarakat di dalamnya. Nah, ini yang mau kita tanyakan, bagaimana ini masyarakat bisa berpartisipasi dalam pengawasan dan pelaksanaan tata ruang di daerah setelah adanya penetapan perda itu, kemudian di pelaksanaannya. Ya, jadi gini Mbak, memang kalau di sistemnya pemerintah pusat itu ada sistem namanya Cistaru. Jadi itu seluruh produk rencana tata ruang yang telah ditetapkan menjadi peraturan daerah itu diupload dalam sistemnya pusat, sehingga masyarakat bisa melihat. Idealnya masyarakat ketika mau melakukan pembangunan atau investor mau melakukan investasi, coba melihat tata ruang dulu. Di mana sih lahan-lahan peruntukan untuk industri, atau ketika kita sudah punya tanah atau sudah punya calon mau ke sana, boleh enggak itu dijadikan industri, atau boleh enggak saya mau bikin perumahan di sana, seperti itu. Sehingga sebenarnya sangat terbuka itu yang ada di sistem Cistaru itu. Cuman memang belum cukup banyak masyarakat yang bisa membaca data itu seperti itu, sehingga memang dibutuhkan dari kami itu untuk sosialisasi menjelaskan gitu. Tetapi kami juga terbuka, artinya di tingkat kabupaten kota pun itu juga terbuka apabila masyarakat ingin mendapatkan informasi tentang tata ruang, itu bisa ke dinas yang mengampu tata ruang gitu. Atau di mal-mal pelayanan publik itu juga sekarang makin banyak semacam outlet dari informasi tata ruang gitu, sehingga ketika saya ingin berinvestasi di sana, ini kira-kira sudah sesuai tata ruang enggak ya, nanti bisa dikonsultasikan dengan outlet itu gitu, sehingga itu bisa masyarakat bisa akses itu gitu. Selain itu tadi seperti saya contohkan, masyarakat juga bisa memberikan masukan nih kepada kita gitu, karena kan nggak mungkin kita mengawasi seluruh lokasi gitu ya. Masyarakat bisa mengetahui, nggak apa-apa tadi misalkan, ini sawah kok jadi gini, coba dilaporkan ke kita. Tapi nanti kita juga bisa memberi feedback, kok ternyata oh iya itu pelanggaran, ada tahapan yang akan kita lakukan untuk segera tadi sanksi administratif itu segera kita jalankan, supaya tidak sampai itu wis jadi bangunan yang masif seperti itu. Lah ada tahapan-tahapan itu. Jadi sebenarnya dan informasi tata ruang ini merupakan salah satu informasi yang memang terbuka untuk publik, Mbak. Jadi saya yakinlah di setiap kabupaten kota, provinsi itu bisa langsung mengkontak apabila membutuhkan. Saya beberapa kali ada pengusaha gitu yang tanya gitu ya ke kami, kira-kira kami mau investasi di wilayah ini bisa atau tidak. Mari, biasanya kan mereka hanya punya Google gitu ya. Nanti bisa dari Google kita transform ke file peta kita. Oh di sini Pak, oh ini bisa Pak, ini seluas ini bisa, tapi oh ini nggak bisa Pak, ini lahan hijau, mungkin Bapak coba cari yang lain saja di sekitar sini ada ini. Oke, baik. Tadi ada aplikasi yang namanya Cistaru, ya itu sistem yang dibuat oleh Kementerian ATR. Oke, gitu, berarti itu bisa diakses dimanapun, digunakan oleh siapapun. Mungkin kalau dari masyarakat atau teman-teman semuanya juga mengetahui nih ada tidak kesesuaian pemanfaatan ruang, juga bisa dilaporkan langsung ke dinas terkait. Mungkin juga ada aplikasi pengaduan kalau biasanya di medsos, atau kalau ada. Kalau di provinsi kan juga ada Laporgub segala macam. Kalau di provinsi bisa melalui Laporgub atau bisa langsung ke Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, bisa datang langsung ke sana. Kemudian tadi Cistaru itu mungkin juga bisa dimanfaatkan
dimanfaatkan oleh teman-teman yang akan berinvestasi untuk mencari lahan-lahan mana saja yang peruntukannya digunakan untuk industri. Dan kemudian mungkin sedikit saya promosi nggih, kalau mungkin teman-teman atau masyarakat membutuhkan informasi mengenai Perda atau Pergub ataupun Perda Kabupaten Kota yang mengatur mengenai tata ruang, juga bisa mengakses melalui website JDIH Provinsi Jawa Tengah. Nah, sepertinya menarik sekali ya perbincangan kita siang hari ini, Mas Haryadi, mengenai tata ruang. Sebetulnya banyak hal yang masih ingin kami eksplor, kami tanyakan, namun karena keterbatasan waktu dan juga karena kesibukan lain dari narasumber kita, maka kita akhiri dulu untuk perbincangan kita pada siang hari ini. Dan terima kasih Mas Haryadi atas beberapa hal yang sudah dijelaskan. Semoga bisa memberikan informasi kepada masyarakat dan mungkin kepada Sobat JDIH pada khususnya. Ruang bukan hanya tempat tapi juga arah. Melalui Perda RT RW ini, Jawa Tengah sedang menata masa depan. Tugas kita adalah ikut memahami, mengawasi, dan memberikan masukan agar ruang yang direncanakan benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan mari terus bergerak bersama menuju ruang yang adil, lestari, dan manusiawi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen podcast JDIH Provinsi Jawa Tengah. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JDIH ngayemi lan layani. Dadah.